Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefani Beatrix Salindeho dengan NPM 452521. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar yang telah saya kerjakan. Di mana di sini saya mendapat program sistem pendaftaran komputer, kursus komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi program. Yang kedua, akan mempresentasikan codingan. Yang ketiga, saya akan menerangkan psikode dan algoritma. Masuk ke materi codingan, di mana di sini terdapat 6 materi selama saya belajar mata kuliah algoritma pemrograman. Yang pertama ada selection, repetition, array, function, string atau file, dan insert, sort, descending. Yang pertama ada selection. Selection adalah struktur pengendalian dalam pemrograman yang berfungsi untuk menentukan jalannya suatu proses berdasarkan kondisi tertentu. Struktur ini memungkinkan program melakukan pengambilan keputusan secara logis dengan cara mengevaluasi suatu kondisi yang telah ditetapkan. Apabila hasil evaluasi kondisi tersebut bernilai benar, maka program akan mengeksekusi perintah yang sesuai. Sebaliknya, jika kondisi bersifat salah, program akan mengeksekusi perintah lain atau melewati proses tersebut. Dengan demikian, selection berperan penting dalam memastikan bahwa program dapat berjalan secara dinamis dan sesuai dengan aturan logika yang berlaku. Yang kedua ada repetition atau perulangan. Dalam bahasa pemrograman C++ adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan program secara berulang selama kondisi tertentu bernilai benar. Penggunaan repetition bertujuan untuk menghindari penulisan kode yang berulang-ulang, sehingga program menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dipelihara. Dalam bahasa C++, struktur repetition yang umum digunakan antara lain for, while, dan do while. Terus yang ketiga ada array. Dalam bahasa pemrograman C++ merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen data yang bertipe sama di dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array disusun secara berurutan di dalam memori dan dapat diakses menggunakan indeks tertentu. Array memungkinkan pengolahan data dalam jumlah banyak, dilakukan secara lebih teratur, efisien, dan sistematis. Dibandingkan dengan penggunaan variabel satu persatu dalam bahasa C++, indeks array dimulai dari 0. Lalu kemudian kita lanjut ke function. Dalam bahasa pemrograman C++, suatu blok kode terstruktur yang dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali di dalam program. Function digunakan untuk membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga program menjadi lebih terorganisasi, mudah dipahami, dan mudah dipelihara. Setiap function dapat menerima parameter atau argumen sebagai data masukan dan dapat mengembalikan nilai keluaran atau hanya menjalankan suatu proses tertentu tanpa mengembalikan nilai. Penggunaan function membantu menghindari perulangan kode dan meningkatkan efisiensi serta keterbacaan program. Terus lanjut ke string atau file. Dalam pemrograman C++ merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan rangkaian karakter yang berbentuk suatu teks baik berupa huruf, angka, maupun simbol. String berperan penting dalam pengolahan data yang bersifat terstruktural seperti nama, kalimat, dan informasi berbaris teks lainnya. Dalam C++, string dapat diimplementasikan dalam dua bentuk, yaitu string berbasis array karakter atau C-string yang disimpan dalam tipe data char dan diakhiri dengan karakter khusus 0, serta string berbasis kelas string yang disediakan oleh pustaka standar string. Dengan pengolahan memori yang lebih aman dan fleksibel, penggunaan string memungkinkan program untuk menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data teks secara efektif dan terstruktur. Lalu, lanjut ke insertion atau sort. Adalah salah satu metode pengurutan data sorting dalam pemrograman yang bekerja dengan cara
menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat pada bagian data yang telah terurut. Proses insertion sort dimulai dari elemen kedua, kemudian elemen tersebut dibandingkan dengan elemen sebelumnya. Jika elemen tersebut belum berada pada posisi yang sesuai, maka elemen akan digeser ke kanan hingga ditemukan posisi yang benar. Proses ini dilakukan secara berulang sampai seluruh data tersusun dengan urut. Metode insertion sort memiliki kelebihan yaitu mudah dipahami dan diimplementasikan serta efektif digunakan untuk jumlah data yang relatif kecil. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan presentasi codingan. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan tugas besar pada mata kuliah algoritma pemrograman, di mana saya membuat program sistem pendaftaran kursus komputer menggunakan C++ dan menggunakan beberapa materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah algoritma pemrograman. Yang pertama ada selection, repetition, array, function, string atau file, dan insertion sort. Di sini program ini dibuat untuk mempermudah dalam mendaftar kursus, pengelompokan paket, serta harga yang dibayar selama mendaftar. Pertama, di sini terdapat include IOStream, digunakan untuk menjalankan input-output seperti sin dan sin out. Terus kemudian di sini terdapat using namespace std, yang dimana digunakan atau berfungsi agar pemanggilan tidak perlu lagi memakai std pada setiap barisnya. Terus di sini masuk kepada fungsi. Di sini terdapat char nama, char npm, dan char kursus, di mana maksudnya kita dapat menginput nama, npm, dan kursus. Terus di sini terdapat angka 50, 20, 30. Maksudnya kita bisa memasukkan nama kurang dari 50 huruf, tapi tidak boleh lebih dari 50 huruf. Sedangkan pada NPM di sini, kita bisa memasukkan 20 angka, maksudnya kurang dari 20 angka, tidak boleh lebih dari 20 angka. Sedangkan di sini kita bisa memasukkan kurang dari 30 dan tidak boleh dari 30 angka. Kemudian di sini terdapat fungsi daftar paket yang sudah dibagi menjadi 3, yaitu paket dasar, paket menengah, paket premium. Kalau kita memasukkan kurang dari 500.000, kita masuk ke dalam paket dasar, di mana sudah terdapat 2 materi yang akan dipelajari, yaitu Microsoft Office dan Internet Dasar. Yang kedua, kita akan membayar 500 sampai 900 lebih pada paket menengah dan mendapatkan materi pembelajaran yaitu desain grafis dan web dasar. Sedangkan pada paket premium, kita biasa membayar lebih dari 1 juta, yaitu materi yang dipelajari nanti ada 2, yaitu pemrograman C++ dan web lanjutan. Kemudian di sini memanggil fungsi, kita dapat menginput data yaitu nama, npm, dan kursus. Terus kemudian di sini terdapat string C sama seperti tadi, pada nama 50, npm 20, kursusnya 30. Di mana di sini kita bisa memasukkan kurang dari 50 huruf, tapi tidak boleh lebih dari 50 huruf. Sedangkan NPM nanti kita bisa memasukkan kurang dari 20 angka, tapi tidak bisa lebih dari 20 angka. Begitu juga seperti kursus, kita bisa memasukkan kurang dari 30 angka, tetapi tidak boleh lebih dari 30. Terus di sini terdapat array biaya kursus, di mana kita bisa memasukkan 6 kali biaya menggunakan INTN. Terus di sini terdapat input data mahasiswa, di mana kita nanti memasukkan inputan nama, NPM, dan kursus. Kemudian di sini terdapat selection kategori biaya.
di mana perulangan for digunakan untuk mengecek seluruh data biaya yang ada di dalam array biaya. Setiap nilai biaya I akan diklasifikasikan menggunakan percabangan if-else. Kategorinya terdapat tiga. Jika biaya lebih dari 1 juta, maka masuknya ke dalam paket premium. Jika biaya lebih dari 500, maka paket menengah. Kemudian, jika kurang dari 500.000, maka masuknya ke paket dasar. Terus kemudian di sini terdapat insert sort descending, di mana algoritma yang digunakan adalah insertion sort. Data diurutkan dari besar ke kecil, variabelnya key menyimpan nilai yang sedang dibandingkan, dan perulangan while akan menggeser elemen ke kanan jika nilainya lebih kecil dari key. Terus jika kita running, bisa kita lihat jika kita mengklik enter maka akan lanjut. Kita akan menginput nama, kemudian kita akan menginput npm. Nah, di sini saat kita sudah memasukkan inputan yaitu nama, npm, dan apa yang mau kita daftar seperti kursus, ini terdapat pembagian dari paket-paketnya. Jadi di sini paket dasar kurang dari 500.000 yang seperti saya terjelaskan tadi terdapat dua materi yaitu Microsoft Office dan internet dasar. Terus yang kemudian yang kedua ada paket menengah yaitu 500 sampai 900.000 terdapat dua materi yang akan dipelajari, yaitu desain grafis dan web dasar. Kemudian yang ketiga terdapat paket premium, kita bisa membayar lebih dari 1 juta, dan materi yang kita dapat ada pemrograman C++ dan web lanjutan. Kemudian di sini kita bisa memasukkan biaya. Nah, di sini udah bisa kita lihat kalau 1 juta masuknya ke premium, terus 500.000 masuknya ke menengah, 1.500.000 masuknya ke premium karena lebih dari 1 juta, terus 750.000 masuknya ke paket menengah, kemudian pada 1 juta juga masuknya ke premium dan 800.000 masuknya ke paket menengah. Karena di sini diurutkan menggunakan descending, berarti diurutkan dari paling besar ke yang paling terkecil. Setelah saya menjelaskan codingan yang program yang saya buat, eh, kita masuk kepada peskode dan algoritmanya. Di sini saya sudah membuat kamus deklarasi variabel, nama menggunakan char, npm menggunakan char, kurs menggunakan char, dan kemudian algoritma deskripsi di sini sudah saya buat.
Lalu kemudian bahasa alami, program dijalankan oleh pengguna, program menampilkan pesan selamat datang di kursus komputer UP sebagai tampilan di awal. Kemudian ketiga, program meminta pengguna menekan tombol enter jika ingin melanjutkan proses pendaftaran. Setelah pengguna menekan enter, program menampilkan formulir pendaftaran. Program meminta pengguna untuk memasukkan nama lengkap lalu menyimpan data tersebut. Program meminta pengguna untuk menggunakan NPM lalu menyimpan data tersebut. Program meminta pengguna untuk masukkan nama kursus yang ingin diikuti lalu menyimpan data tersebut. Lalu, eh, Lalu kemudian kita lanjut kepada algoritmanya. Yang satu, membuat function input data, mencetak menampilkan selamat datang di kursus komputer UP sampai dengan selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.